بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, hari kiamat adalah sebuah kepastian yang datangnya masih dirahasiakan Allah SWT. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan mengumpulkan bekal. Tidak hanya itu, saat hari kiamat tiba, ada golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Setiap muslim tentu ingin mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Pada hari kiamat nanti, semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan untuk menjalani pengadilan Allah SWT. Bagi umat muslim yang mengisi hidupnya dengan ketaatan, maka hisabnya akan dipermudah. Sebaliknya, orang yang mengisi hidupnya dengan catatan buruk, maka ia akan menghadapi hisab yang berat. Karena itu, jadilah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Rasulullah SAW menggambarkan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah SWT pada hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari di mana tiada naungan kecuali naungannya adalah 1. Pemimpin yang adil. Inilah golongan pertama yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Bersikap adil ketika memimpin tidaklah mudah. Dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi berpesan, sesungguhnya orang-orang yang adil kelak di sisi Allah berada di tempat-tempat yang tinggi atau mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanan Zat yang Maha Pengasih. Kedua tangannya merupakan tangan kanan orang-orang yang adil dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan apa-apa yang dikuasakan kepada mereka. 2. Pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah SWT. Golongan kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa dengan mengisi kehidupannya beribadah kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Allah benar-benar mengagumi pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Sabwah adalah pemuda yang tidak menuruti hawa nafsunya. Dia membiasakan diri melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. 3. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Golongan berikutnya yaitu laki-laki yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. Inilah salah satu ciri mukmin sejati yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ia menjadikan masjid sebagai tempat yang sangat penting, sebagaimana Allah menyukainya. Allah berfirman, Quran Surat At-Taubah 18, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat,
menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah 18. 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Seorang hamba yang mencintai saudaranya karena Allah, maka ia akan meraih kemuliaan dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah, kecuali yang paling dicintai Allah adalah yang paling besar kecintaannya pada saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. 5. Laki-laki yang menolak ajakan zina wanita cantik yang mempunyai kedudukan. Dalam Islam, perbuatan zina adalah dosa besar, apalagi dilakukan dengan wanita yang tidak halal baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih berat setelah syirik di sisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh spermanya di dalam rahim wanita yang tidak halal baginya." Laki-laki yang berzina termasuk di antara golongan yang tidak diajak bicara Allah pada hari kiamat kelak. Maka betapa besarnya pahala laki-laki yang menolak ajakan zina dari seorang wanita cantik yang mempunyai kekuasaan. Seperti halnya Nabi Yusuf yang diajak zina oleh Zulaikha yang cantik pada zamannya, yang kaya dan bangsawan. Namun Nabi Yusuf menolak karena Allah. Allah SWT berfirman pada surat Yusuf ayat 23 sampai 24. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk mendudukkan dirinya, kepalanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung pada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan itu pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. 6. Orang yang membuat sedekah dan melakukan sedekahnya dengan sembunyi-sembunyi atau ikhlas. Setiap muslim sangat dianjurkan untuk bersedekah, karena sedekah adalah salah satu amalan yang memiliki banyak keutamaan. Namun, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, seperti tangan kanan bersedekah dan tangan kiri tidak mengetahui. Artinya adalah sedekah yang kita lakukan hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Meski begitu, sedekah yang dilakukan secara terang-terangan tidak menjadi persoalan selama apa yang kita lakukan semata-mata demi mendapat ridho Allah SWT dan bukan bermaksud untuk riya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. 7. Orang yang berpikir sendiri hingga ia meneteskan air mata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, golongan terakhir yang mendapat naungan Allah dari hari kiamat adalah orang yang meneteskan air mata ketika berzikir dalam keadaan sepi. Dalam suatu riwayat disebutkan, siapa saja yang berzikir kepada Allah, kemudian mengalir air mata hingga menetes ke tanah disebabkan rasa takutnya pada Allah, niscaya Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah 7 golongan manusia yang selamat dan mendapat naungan Allah SWT pada hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.